itu keluar ya. Ya, mungkin gangguan sinyal. Baik. Itu sambil nunggu boleh Ustaz, kalau mau dilanjut dulu. Ya baik. Kita lanjut terlebih dahulu, nanti insya Allah selesai berikutnya nanti beliau akan menyampaikan sambutannya. Baik, berikutnya yaitu penjelasan kurikulum yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Quran Ashbah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusrin. Padanya kami persilakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para peserta, para dewan guru, para pengurus. Ini Ustaz Freddy udah ada nih. Apa Ustaz? Dilengkapi. Ini keluarga apa? Nanti fleksibel aja. Bapak sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, dan ini menjadi keberkahan Ramadan. Kebaikannya ya tidak berhenti ketika Ramadan itu selesai. Ya. Jadi Ramadan itu bagaimanapun akan selesai waktunya. Karena Allah sebutkan ayyaman ma'dudat. Nah, Allah sudah menyebutkan Ramadan itu adalah hari-hari yang ma'dudat, yang berbilang, yang bisa dihitung gitu ya. Tetapi bahwa kebaikan Ramadan itu perlu dilestarikan, dijaga gitu ya. Termasuk kegiatan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan. Memang yang paling berat itu adalah istiqomah. Orang berbuat baik itu mudah, tapi lebih sulit dari berbuat baik itu adalah keistiqomahan. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khusus tentang istiqomah itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itulah tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang akan dilindungi oleh malaikat, orang yang akan dihadiri ya oleh malaikat dalam hidupnya. Wabil khusus saat sakaratul maut. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Untuk tidak ada takut, tidak ada sedih gitu ya. Itu la takhaf wa la tahzan. Tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa kesedihan. Ini bahasa yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kata ini yang menjadi tantangan kekhawatiran orang, setiap orang. Al-khaufu wal hazan. Apa sih bedanya antara al-khaufu dan hazan? Gitu. Kalau al-khauf, rasa takut ya, itu saat kita menghadapi sesuatu yang belum pernah kita lalui. Gitu. Jadi orang-orang yang istiqomah itu tidak akan pernah takut terhadap hari-hari yang akan dilaluinya. Meskipun itu hari yang asing buat dia. Hari kiamat, hari akhirat itu hari asing buat kita semuanya. Tapi buat orang yang istiqomah dijamin tidak ada rasa khauf, takut. Kemudian satu lagi hazan, sedih. Sedih atas apa? Sedih atas hari-hari atau sedih atas sesuatu yang ditinggalkannya. Gitu. Karena orang kalau sudah sakaratul maut itu dia sangat sedih dan khawatir. Khawatir atas keluarganya yang ditinggalkan, khawatir atas anak keturunan. Kemudian dia takut karena menghadapi sesuatu yang belum pernah dia lalui, yaitu alam kubur, alam barzakh, alam akhirat. Gitu. Nah, orang istiqomah ini dijamin oleh Allah, ya, diturunkan malaikat-malaikat Allah untuk memberikan kabar, berita gembira. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah. Kan ada ungkapan tuh ya, seandainya
eh, orang itu tahu kebaikan Ramadan, maka dia ingin Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, kita sedang gitu membuat nuansa di luar Ramadan ini seperti Ramadan sepanjang tahun, ya. Nanti kita akan lihat kurikulumnya dan akan berlanjut sampai Ramadan tahun depan. Ini juga sekaligus isyarat doa kita, ya Allah, dengan niat ini mudah-mudahan Engkau sampaikan umur kita semua sampai ketemu dengan Ramadan tahun depan, gitu. Jadi niat yang baik ini, ya, mudah-mudahan Allah kabulkan sehingga kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Kalaupun toh seandainya tidak, maka insya Allah itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun depan kita rancang lagi juz 2 dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu. Saya akan men-share beberapa poin. Jadi yang pertama, spirit dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, pembela li ashabihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita akan bekerja keras, ya, akan berjuang bersama-sama gitu ya, untuk memperjuangkan Al-Qur'an agar kita punya waktu luang, punya kesempatan gitu ya, untuk mengkajinya. Jadi ibarat mah kita sedang berusaha untuk membela Al-Qur'an bisa kita pelajari. Nah, kalau itu yang terjadi maka insya Allah Al-Qur'annya akan membela kita, gitu ya. Jadi pembelaan dari Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan hadir di hari kiamat itu sebagai pembela. Nah, maka kita akan layakkan diri kita agar nanti dibela sama Al-Qur'an. Gitu. Allah melihat, Allah menyaksikan betapa kesungguhan kita di tengah kesibukan kita masing-masing, ya. Apalagi kemarin, ya. Kemarin itu kan mulainya jam 9 ya. Itu luar biasa tuh ya. Kondisi kita berpuasa mulainya jam 9 gitu ya. Dan banyak hal yang lain. Tapi dengan kita membela Al-Qur'an, ya, untuk kehidupan kita, maka mudah-mudahan Al-Qur'an juga akan membela kita. Syafi'an itu pembela, ya. Maka hanya orang-orang yang punya kesungguhan yang akan dibela oleh Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita nanti menjadi ahlul Quran dan orang-orang yang dibersamai oleh Al-Qur'an. Ya. Makanya ada doa itu fid dunya qarina, jadikan Al-Qur'an ini di dunia sebagai sahabat. Sahabat itu kepisah dikit udah nyari gitu ya. Nggak nyampe sehari ya. Kalau nggak ketemu pasti nyari gitu ya. Kayak anak kecil nyari ibunya gitu ya. Kepisah dikit dia bilang, "Umi, mana Umi?" Gitu. Nah, Al-Qur'an itu lebih dari itu, ya. Wa fil qabri munisa, dan mudah-mudahan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an ini juga yang akan dilantunkan oleh Allah saat kita di dalam kubur gitu ya. Alangkah senangnya, alangkah indahnya kalau bacaan Al-Qur'an itu kemudian kita dengarkan saat kita sendiri gitu ya, disampaikan oleh Allah di dalam kubur gitu. Ya. Apalagi nanti di akhirat. Gitu. Jadi akan diberikan syafaat, ya. Iqra, kata Allah, wahai ahlul Quran, baca dan naiklah. Karena dalam setiap ayat yang dibaca itu ada derajat yang naik gitu. Nah, orang itu akan berhenti, ya, derajatnya dengan Al-Qur'an itu di akhir, di penghujung ayat yang dia baca gitu. Nah, bismillah, kita ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita full, ya, setinggi dari Al-Fatihah sampai Anas gitu. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, kita niat gitu, ngatamin Quran, ngatamin bacaannya, ngatamin hafalannya, ngatamin pemahamannya, ngatamin prakteknya gitu. Pokoknya bismillah dengan Al-Qur'an, ya. Yakin dengan Al-Qur'an. Ada ulama mengatakan apapun yang kalian lakukan dengan Al-Qur'an akan menjadi keberkahan.
Jadi waktu yang begitu padat kalau kita sertakan Al-Qur'an, insya Allah menjadi waktu yang berkah, ya, yang bermanfaat, yang banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya atau sering melihat slide seperti ini. Jadi tadzakar, ya, untuk memotivasi bacaan Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran, ya, maka al-wajhul wahid. Nah, jadi satu wajah, satu muka, ya, satu halaman itu hawalai khamsatu alaf hasanah. Jadi senilai gitu ya, 5.000 kebaikan. Kemudian al-juz'ul wahid, ya, satu juz itu senilai 100.000 kebaikan. Ya. Kemudian al-khatmatul wahid, satu khatam itu senilai 3 juta kebaikan. Ya. Kalau seandainya ini dirupiahkan gitu ya, ini baru ukuran rupiah ya, belum dolar ya, belum dinar nih. Maka hampir bisa dipastikan kalau seandainya rezeki itu langsung Allah tampakkan gitu ya dalam bentuk hakikat materi yang diterima gitu ya, maka orang itu akan berlomba-lomba gitu ya. Padahal wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak hanya ini, Allah akan melipat gandakan liman yasha, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Orang yang punya kesungguhan, orang yang bacaannya fasih sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, orang yang tidak hanya ingin membaca saja, tidak berhenti di situ, tapi ingin mengkaji, ingin mentadaburi, ingin mengamalkan. Nah, kita sedang mencari ya kebaikan-kebaikan itu, mudah-mudahan ketemu dan insya Allah akan ketemu di akhirat nanti. Orientasi kita adalah orientasi lillahi ta'ala, karena Allah, karena akhirat. Orang muslim itu kalau nggak ada Al-Quran, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau seandainya orang muslim nggak ada Al-Quran, ada Islam nggak ada Al-Quran, nah itu nggak akan pernah ya kesebut Islam. Orang muslim kalau nggak ada Al-Quran dalam dirinya, itu juga nggak akan pernah kesebut muslim. Nah, karena panduannya, ya, juklaknya itu ada di Al-Quran semuanya. Makanya pernah tuh ada syar-syaran ketika seseorang ditanya, kenapa kau perlu menghafal Al-Quran? Dia jawab, karena saya seorang muslim. Jadi seperti itu. Artinya memang Al-Quran ini menjadi penting buat kehidupan kita, keselamatan kita, dan juga kebahagiaan kita. Nah, Bapak sekalian, ini kurikulumnya. Jadi saya udah setting ya. Ini insya Allah nanti akan ketemu puasa lagi nih. Karena kita akan mengambil di pekan pertama dan pekan ketiga ya. Gitu. Jadi malam ini ya. Sebenarnya malam ini sudah mulai ini nih. Cuman sepertinya nanti kita akan mulai di pertemuan berikutnya ya. Gitu. Nanti di double karena 1 sampai 5 itu insya Allah sering kita baca, sering kita dengarkan ya, sering kita kaji gitu. Nah, ini kurikulumnya nanti saya akan share. Jadi jadwalnya atau tanggal-tanggalnya sudah fix insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran ini gitu. Jadi setiap pekan pertama dan pekan ketiga ya, pekan kedua, pekan keempat, pekan kelima, itu tidak ada. Artinya silahkan nanti kita mengagendakan untuk acara-acara yang lain. Nah, konsep kita adalah, jadi kita akan ditalaki oleh Ustadz Idris, kemudian kita akan tadabbur, ya, tadabbur di ayat-ayat tersebut, gitu. Kemudian setelah itu baru tahsin. Nah, tahsin ini diharapkan memang berbeda dengan tadarus kemarin. Kalau tadarus kemarin kita sangat toleransi di bacaan ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk yang tahsin ini benar-benar kita
perbaiki, kita sama-sama untuk membaca dengan baik dan benar, sehingga kualitas bacaan itu yang nanti akan menjadi syafaat, gitu. Kualitas bacaan yang benar itu yang akan menghasilkan pahala, nah, gitu. Ya. Dan insya Allah bagaimanapun kita, yang penting kita niat, ikhlas, bersungguh-sungguh, maka Allah akan mudahkan. Ya. Jadi Bapak sekalian, nggak perlu ada rasa minder, nggak perlu ada rasa macam-macam gitu ya. Niat belajar, insya Allah Allah akan mudahkan. Karena memang itulah janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi Allah akan mudahkan ya Al-Qur'an itu buat orang-orang yang mempelajarinya. Nah, kita bagian dari orang-orang yang mempelajari itu. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita diberikan kekuatan, keistiqomahan, pokoknya bismillah aja, bismillah mengkaji ayat Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan. Allah kurang apa sih ibaratnya begitu ke kita ya. Jadi kalau masalah waktu, Allah yang menciptakan waktu. Gitu. Kalau masalah rezeki, Allah yang ngurus rezeki. Gitu. Pokoknya kita mendekat kepada Allah melalui ayat-ayatnya, insya Allah segala kebutuhan ya Allah akan cukupkan, disertai dengan keberkahan. Ya. Jadi saya kira itu, mungkin hal-hal lain nanti bisa ditanyakan. Sekali lagi terima kasih Bapak sekalian, luar biasa ya. Saya sangat salut, apresiasi dengan semangatnya ya. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya ya, masih meluangkan waktu untuk Al-Quran, dan memang semestinya harus begitu agar kita juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Saya kira itu Ustaz. Mungkin nanti hal-hal lain bisa ditanyakan setelah itu ya, sambutan ya dari Ustaz Freddy. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan kurikulum yang disampaikan oleh kepala sekolah sekaligus wejangan singkat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Afwan tadi Ustadz Freddy dilongkap tadi Ustadz karena tiba-tiba keluar. Baik, berikutnya yaitu sambutan dari pihak Yayasan Fathur Rahman yang akan diwakili oleh Ustadz Freddy. Waktu dan ruang kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Yayasan Fathur Rahman dan kepala sekolah SPID Asfa, serta para asatid Asfa, serta para peserta tahsin yang insya Allah dirahmati Allah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, apa seperti yang disampaikan Ustaz Hussein tadi. Memang menjaga keistiqomahan ini adalah benar-benar taufik dari Allah ya. Jadi makanya kita di sini harus mengharap juga Allah untuk mendapatkan taufik untuk belajar Al-Quran. Baik, kemudahan dalam mempelajari Al-Quran itu memang merupakan janji dan jaminan Allah bagi siapapun yang mempelajari. Membaca dengan tartil merupakan kewajiban ya. Jadi setiap muslim dan muslimah itu memang wajib membaca Quran secara tartil. Tartil yaitu cara baca yang harus dipelajari dengan talaki seperti yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jibril memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kepada sahabat kepada tabi'in, demikian seharusnya dari generasi ke generasi sampai sekarang kita ini ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi,
yang belajar dengan talaki mulai ditinggalkan. Jadi masyarakat terdorong untuk mempelajari bacaan Al-Quran dengan berbagai media secara otodidak. Banyak sekarang yang Quran-Quran yang tanpa guru, jadi hanya dengan pulpen ataupun dengan scan aja itu bisa ada suaranya teh. Nah itu yang sekarang itu yang nanti cara pembelajaran yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat itu akan hilang lama-lama kalau tidak kita pertahankan sampai sekarang ini. Berangkat dari kekhawatiran itu, Yayasan Fathur Rahman di sini adalah sekolah Asfa itu menginginkan untuk mempertahankan bagaimana cara pembelajaran yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat kepada tabiin kepada tabiin sampai ke generasi anak-anak kita sekarang, mungkin bahkan ke kita sekarang ini. Itulah yang kita kejar ya, sebenarnya itu yang kita kejar. Jadi kita nggak usah minder, dan cara pembelajaran talaki ini memang agak tidak memperhatikan seperti mungkin kita kalau pernah tahsin itu akan diajarkan teori dulu terus ini, tapi di sini insya Allah sepertinya tidak. Yang penting kita menggunakan mushaf ini ya, mushaf Madinah, nanti di situ ada tanda-tanda baca. Itu enggak, saya rasa seperti pembelajaran anak-anak, kenapa di anak-anak usia SD itu bacaannya sudah bagus karena kita lagi dengan cara baca tanda baca yang benar seperti itu. Jadi mendengarkan, dia juga melihat di dalam mushaf yang mushaf Madinah ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah terbukti bahwa hasilnya anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar, insya Allah seperti itu. Begitupun juga kita tahsin ini semoga bisa seperti itu, seperti apa yang diharapkan dari Yayasan Fathur Rahman. Jadi dengan metode Fathur Rahman ini, Yayasan Fathur Rahman, ya ini sekolah SDT Quran Asfa, mengadakan tahsin ini tujuannya untuk kita mempertahankan bacaan dulu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat dan sampai generasi sekarang. Ini kita pertahankan. Jadi inilah mungkin poin-poin yang harus kita garis bawahi, harus kita pegang, bahwa pembelajaran secara talaki ini adalah cara yang dulu diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Ini sebenarnya ini ya mungkin sharing ini ya, motivasi. Jadi memang pembelajaran talaki ini jika kita serius itu insya Allah akan cepat. Insya Allah akan cepat seperti yang tadi disampaikan Ustaz Bisrin, itu janji Allah bagi siapa yang mempelajari itu pasti akan dimudahkan. Jadi seperti itu, kita akan kangen meskipun kita dipretelin, disalah-salahkan, itu kita akan kangen. Wah, malah bahkan kalau nanti kita mencari guru, kalau tidak dikoreksi, tidak terkoreksi, kita itu kangen. Kok saya terus saja ya lolos ya, jangan-jangan ini yang saya yang benar atau gurunya yang kurang mengoreksi lah, seperti itu. Nanti akan timbul seperti itu. Makanya kalau kita belajar itu akan timbul kecintaan kita, seperti apa yang disampaikan Ustaz Bisrin tadi, ya seperti itu, mencari ibunya. Waduh, kok nggak enak ya kalau nggak dikoreksi nggak enak. Seperti itu. Jadi jangan senang kalau tidak dikoreksi. Itu nanti kita akan merasakan sendiri bahwa kalau kita tidak dikoreksi itu ada yang kurang. Nah itu mungkin sudah Quran itu insya Allah sudah melekat pada diri kita. Tetapi kalau kita masih kok dikoreksi terus ya, itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita bisa istiqomah terus belajar tahsin. Karena itu tadi ya, karena Allah mewajibkan kita untuk membaca Quran itu secara tartil, itu sudah jelas di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Jadi makanya dengan kegiatan ini semoga
bermanfaat ya, sesuai dengan visi misi kita. Sekolah Yayasan Fathur Rahman ini mendirikan sekolah Quran. Semoga bermanfaat bagi yang pertama bagi siswa, dan kedua orang tua, kepada yayasan, dan kepada masyarakat sekitar. Dan seperti ini kita mulai buka umum, alhamdulillah. Ini saya juga sangat bahagia ya, ini sudah sesuai dengan visi dan misi kita di awal, bahwa ini sudah kita sudah sampai kepada masyarakat umum. Semoga harapan mewakili yayasan, semoga dengan metode pembelajaran Quran, metode talaki ini bisa terjaga sampai akhir hayat kita. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, jika sudah bisa, nanti tolong mengajarkan kepada metode ini kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga, atau kepada siapapun. Karena sebaik-baiknya manusia yang belajar Quran dan mengajarkannya. Itu harapan kita. Semoga amal ibadah kita terus bisa berjalan meskipun kita sudah tidak ada. Seperti itu. Mungkin itu saja ya sharing dari saya. Nanti di pertemuan yang lain mungkin kita bisa sharing mengenai pembelajaran Quran yang alhamdulillah sekarang ini sudah dimulai. Mungkin untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Bisrin dan Ustaz Idris. Mungkin saya mewakili yayasan mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan mendoakan diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan taufik untuk istiqomah belajar Quran dengan baik dan benar. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari yayasan. Kami ucapkan jazakallah khair. Baik, berikutnya mungkin ada sesi pertanyaan gitu, Ustaz. Ya, boleh. Dari para peserta sekalian, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ingin ditanyakan, tafadhol untuk ditanyakan. Untuk hari ini baru pembukaan aja, Ustaz ya? Ya, untuk sementara pembukaan aja, Ustaz. Iya. Sama pengarahan atau tanya jawab kalau ada. Untuk peraturan gimana, Ustaz? Mungkin untuk sebenarnya kalau catatan atau ketentuannya yang penting hadir tepat waktu, kemudian Pak Ibu dipersilahkan untuk membawa mushaf ya. Nah, saya berharap mushaf itu ajak gitu, artinya memang Rasul Usmani, dan itu yang dipakai setiap kali kegiatan. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanda saat dikoreksi, dikasih tanda aja pakai pensil atau yang lain gitu ya. Berarti di ayat itu yang perlu ada perbaikan gitu. Nah, kita berharap nanti kan jadwal sudah ada nih. Jadi Bapak Ibu baca sekali atau 2 kali ya. Kemudian nanti saat talaki ya dikasih tanda. Kemudian setelah talaki itu dibaca lagi 3 kali. Jadi saya berharap 2 + 3 ya. 2 kali dibaca sebelum jadwal talaki, kemudian 3 kali dibaca, sehingga yang tadi bacaan sudah dibenarkan oleh musyrif atau musyrifah bisa semakin kuat ya. Jadi seperti itu. Yang penting sebenarnya menyiapkan waktu, menyiapkan mushaf, dan menyiapkan catatan untuk tadabbur. Ya, insya Allah sangat bermanfaat ya. Ini buat kita semua. baik. Gitu. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Afwan Ustaz, boleh tanya? Oh iya. Ya, tafadhol. Silakan, Bu.
Ya, ini berarti nanti kita ngulang lagi ya dari Al-Baqarah ayat 1 ya. Karena kan Ya. kemarin sempat ya berapa ayat tuh di bulan Ramadan. Terus ini direkam ya Ustadz ya? Insya Allah Ya, direkam Kan ya. ada kan ada peserta yang hari ini nggak hadir, jadi mungkin kalau ada rekamannya nanti bisa kita share ke yang belum hadir gitu. Nggak Ya, apa-apa ya. ya Ustaz? Ya, Ya, syukran insya Ustaz. Allah. Baik, ada lagi dari Ya, peserta jadi yang kita lain? mengulang Bu ya, mengulang dari Al-Baqarah. Yang kemarin kita tadarus, karena tadarus itu kan cepat ya. Kita satu pertemuan dua halaman ya. Yes. Itu. Jadi sangat cepat sehingga tidak detail ya, atau banyak toleransinya. Nah, kita berharap dengan durasi waktu yang cukup 20 kali pertemuan, insya Allah bisa terkoreksi itu. Sehingga saya yakin kalau dalam setiap juz 1, juz 2 dan seterusnya terkoreksi dengan baik, mudah-mudahan bacaan kita ini bacaan yang yang bisa dipertanggungjawabkan ya, bacaan yang sudah disahkan ya. Gitu. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz? Pertama, kalau ada peserta lain boleh nyusul nggak Ustaz? Sebenarnya peserta ini sangat terbatas. Ya, cuman memang kuotanya 20. Ini kalau nggak salah sekitar 20-an lebih ya. Kalau seandainya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Jadi besok kan ini kita baru opening nih. Jadi pertemuan besok dia bisa ikut, bisa kita terima sebagai peserta gitu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau seandainya Bapak Ibu kok ketinggalan 1 atau 2, bahkan sampai 3 gitu. Mungkin untuk sementara berarti di off dulu ya gitu. Itu. Karena nanti akan kelewat banyak gitu. Ya, barangkali seperti itu Pak Edi. Nah, kalau seandainya masih ada, boleh nanti kita buka beberapa lagi gitu ya. Karena nanti terkait dengan kita berharap segini. Kenapa ini pesertanya sangat terbatas agar kesempatan membaca dari masing-masing peserta itu lebih leluasa gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya kisarannya sih 20 peserta atau maksimal itu 25 ya. 20 peserta itu untuk masing-masing ikhwan akhwat atau total? Total. Jadi total yang ada nanti kita akan bagi. Oh, pada saat nanti talaki masing-masing dipisah gitu Ustaz, seperti kemarin. Ya, masing-masing kita pisah. Bayangan saya sih satu kelompok itu sekitar 5 atau 6. Jadi memang kelompok kecil. Kalau kemarin kan 10 ya. Ya. Nah, kemarin itu kita tidak mengulang tapi melanjutkan. Artinya kita tidak tahu bahwasanya peserta B ini kesalahan di ayat yang tadi dibaca A gitu. Karena melanjutkan. Nah, kalau yang sekarang ini konsep sekarang masing-masing peserta akan ketahuan mana yang sahih bacaannya, mana yang perlu perbaikan. Itu setiap peserta. Karena kita ingin memberikan bekal yang cukup kepada para peserta untuk tasheh bacaan Qur'annya. Gitu. Nah, kalau seandainya nanti program ini kok ternyata masih banyak nih yang minat, kita akan buka kelas lagi. Jadi kelas ini stop ibaratnya memang segini nih. Itu mungkin kita akan buka kelas lagi dengan waktu yang berbeda gitu. Oke, ini belajarnya pakai online terus sampai program yang tadi ya, Ustaz ya? Online terus saat karena kita juga malam ya. Jadi setiap malam Ahad, minggu pertama dan ketiga. Ya. Kalau boleh mohon sampaikan aturan-aturan tadi Ustaz sampaikan kan juga bahwa
2 kali atau 3 kali tidak mengikuti, artinya akan di off kan gitu ya, item-item Ya, tadi ya. ya. Nanti kita Ya, akan ini berikan catatan-catatan. supaya apa mungkin seperti tanggal 5 ini kan ada acara full gitu ya, berarti kan gimana caranya untuk mengalokasikan gitu Ustaz. Iya benar. Ya. Nanti mudah-mudahan sih kita bisa meluangkan waktu. Nah kalau seandainya kok misalkan ada kegiatan yang mesti dan tidak bisa ditinggalkan, ibaratnya kan udzur syar'i gitu ya, maka dan dia pengen ibaratnya terus nih, nggak mau dikeluarin lah ibaratnya begitu tuh ya. Nah sebenarnya ada solusi. Jadi peserta tersebut harus menghubungi musyrifnya untuk talaki mandiri. Gitu. Jadi pokoknya gini Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita perketat? Kita ingin nih gitu ya, agar memang benar-benar nih gitu. Seandainya ada yang ketinggalan di forum yang kita setting gitu ya, maka nggak boleh lewat begitu saja gitu. Karena ada bacaan yang kita nggak ketahui gitu. Jadi nanti harap menghubungi musyrif atau musyrifahnya untuk talaki di ayat yang kemarin nggak hadir. Tapi itu pun dengan catatan artinya memang udzur syar'i, bukan dan bukan keseringan gitu. Itu. Yang penting bismillah sih sebenarnya kita niatlah gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Apakah mungkin boleh hanya untuk monitor saja kan mungkin tanpa ikut talaki tapi monitor saja gitu, boleh nggak kan Ustaz? Nggak bisa Pak Edi. Jadi gini, kalau seandainya di forum ini benar ada kegiatan, nggak bisa ditinggalkan, dia hanya bisa monitor saja, menyimak saja, maka tetap peserta tersebut punya kewajiban untuk menyetorkan di hari lain. Gitu. Disepakati aja sama musyrifnya. Misalkan Pak Edi dengan saya nih. Oh oke Pak Kusrin saya nggak bisa nih. Ya udah Pak Edi kapan bisanya? Nanti kita janjian langsung video call. Nah gitu. Dalam sebelum pertemuan berikutnya. Itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, para musyrif insya Allah sudah sudah berniat, sudah bermujahadah gitu. Jadi mudah-mudahan para peserta juga menunjukkan mujahadahnya. Kalau semuanya bermujahadah, Al-Quran akan menunjukkan keajaibannya. Bapak Ibu punya masalah apa, Bapak Ibu punya kesibukan apa, itu nyingkir sendiri. Saya sudah membuktikan. Pokoknya kalau udah niat sama Al-Quran, itu kesibukan apa itu kok nyingkir sendiri tuh. Awalnya bentrok, tiba-tiba pada ngensel. Jadi bisa gitu. Pokoknya yakin gitu. Nah, Bapak Ibu yakin nggak? Kita tantang gitu. Kadang-kadang Al-Quran itu begitu. Betul. Bener nih. Al-Quran itu begitu. Dia ingin jadi ibaratnya gini. Kayak kayak kekasih gitu ya. Ingin nunjukkan seberapa sih gitu ya. Itu. Al-Quran ini ngidam untuk dibaca, untuk dipelajari gitu. Nah, seberapa kita meluangkan gitu ya. Tapi kalau kita luangkan, semuanya jadi beres tuh. Itu. Ini mungkin ustaz-ustaz yang lain juga punya pengalaman sama ya gitu ya. Wah ini bentrok nih 2 acara, 3 acara ya Allah gitu ya. Tapi bismillah sama Al-Quran. Nah itu kok tiba-tiba ngatur sendiri tuh. Ngatur sendiri. Itu. Kayak malam ini saya itu harusnya ada rapat nih. Ada rapat persiapan Palestina besok subuh gitu ya. Tiba-tiba ada informasi bahasanya rapatnya itu kemarin malam malam Sabtu gitu ya. Nggak jadi malam Ahad gitu. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi kayak gitu. Pokoknya ya Allah itu minta sama Allah gitu ya, agar diluruskan disiapkan gitu. Yang terbaik buat Al-Qur'an. Yang penting kita niatnya bersungguh-sungguh. Jadi gitu Pak Edi, pokoknya teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita support habis nih ya, niat Bapak Ibu. Oleh karena itu nggak ada boleh yang ketinggalan talaki ya. Kalau seandainya tidak di waktu yang sama gitu ya, harus nggak boleh nggak. Karena kalau ketinggalan pakainya nggak tahu deh gitu. Jadi terus sekali
Terus pengalaman gini, ini kita sering pengalaman aja nih. Kayak di Likoan tuh ya. Saya tuh juga pernah nyoba tuh. Ini mah cerita nggak baik ya. Udahlah, teman-teman juga banyak yang nggak hadir, saya mau izin dah. Padahal saya nggak punya udur apa-apa. Dilalah itu kok kadang-kadang bisa keterusan tuh. Besok ada acara lagi. Jadi kita banyak istighfar lagi. Gitu. Jadi sekali izin tanpa alasan itu malah nanti ke depan itu disulitkan gitu. Itu makanya yang izin-izin tanpa udzur syar'i kita banyak istighfar, mudah-mudahan semuanya dibalikin lagi sama Allah. Ya. Kira-kira seperti itu Pak Edi. Mohon maaf nih jadi agak ketat nih memang. Karena kita juga nggak berani banyak-banyak, kita ngurus 20 dulu, beres 20, kita urus yang lain. Ya Ustaz Freddy ya gitu ya. Betul Ustaz. Ini penggawanya nih Ustaz Freddy ini pokoknya, penjaga gawang nih. Tanggung jawab. Ya pokoknya bismillah, bisa. Insyaallah, bismillah. Nggak ada cerita nggak bisa kalau sama Al-Quran. Baik Bapak sekalian. Untuk pertanyaan Pak Bobi, insya Allah udah kejawab ya, Ustaz. Untuk pertanyaan dari Pak Bobi tadi waktu belajarnya, apakah ada pagi dari Pak Bobi? Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita full ini jam 8 sampai jam 9 malam. Ya. Pertanyaan dari Bu Dina insya Allah juga udah kejawab ya Bu ya. Untuk kelompoknya dibagi seperti yang kemarin ya Ustaz. Oh nanti ada pembagian kelompok. Iya. Yang ikhwan, akhwat. Ya. Karena ternyata kemarin ada 4 kelompok ya, itu juga nggak semuanya gitu. Jadi Bapak sekalian, ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, jangan disia-siakan Allah milih kita. Ini jalan kebaikan buat kita gitu ya. Dan kita akan menjadi keluarga besar, yaitu keluarga Ahlul Quran. Pokoknya bismillah lah. Gitu. Insya Allah. Nanti siap menjadi keluarga besar tahsin ya. Gitu. Tep. Ya baik, dari kalau nggak ada lagi cukup Ustaz? Cukup. Bismillah, nanti saya share beberapa informasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau yang nanti kalau ada pertanyaan atau perlu didiskusikan lagi, mungkin bisa melalui via grup WhatsApp insya Allah. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih.